Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada? Jumpa lagi dengan saya Siti Nurhayati, guru SMP Negeri 3 Sumeneb, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Selamat mengikuti. Selama saya menempuh pendidikan guru penggerak ini, saya dimotivasi, dibimbing, dan difasilitasi oleh Bapak Supriyono sebagai fasilitator dan Bapak Hendri Sis Zainurullah sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan adalah berjudul menerapkan budaya positif di sekolah. Latar belakang dilaksanakannya aksi nyata. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekolah adalah tempat siswa untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid untuk belajar, dan secara umum untuk seluruh warga sekolah. Idealnya, sekolah adalah tempat ternyaman kedua setelah rumah kita. Sekolah merupakan ladang untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang ada pada masing-masing anak. Hal ini tentu sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. KHD mengungkapkan bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih saja ada beberapa hal yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Misalnya, dalam menumbuhkan kedisiplinan anak, tak jarang guru menggunakan hukuman atau hal lain yang menyakitkan bagi anak. Oleh karena itu, perlu kiranya melakukan perubahan itu dimulai dari diri kita dan lingkungan sekolah tempat kita mendidik anak. Salah satu faktor untuk membuat sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan salah satunya adalah dengan penanaman budaya positif. Budaya positif ini dapat dilakukan dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dan murid akan membuat semua warga kelas berupaya untuk melaksanakannya, dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar mereka menjadi murid yang merdeka. Langkah awal yang dapat dilakukan dalam aksi nyata ini adalah diseminasi atau sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, dan staf TU tentang budaya positif. Selain itu juga dengan melakukan pembentukan keyakinan kelas bersama siswa. Tujuannya adalah melatih keberanian murid untuk mengemukakan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang ingin dicapai, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati, menumbuhkan budaya positif berdasarkan motivasi intrinsik, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen yang telah disepakati, mengajak murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Tolak ukurnya adalah siswa mampu membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani secara sadar tanpa paksaan, siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas secara terus-menerus, secara berkelanjutan dan konsisten, siswa dan guru mampu menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang dilakukan adalah meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi pada guru akan pentingnya budaya positif di sekolah, mengumpulkan guru untuk melakukan sosialisasi bersama murid, guru membuat keyakinan kelas dan ditandatangani bersama, mengajak para guru untuk melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan murid, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan adalah perlunya kerjasama dengan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang kedua,
kerjasama dengan orang tua untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan keluarga, sehingga hal itu menjadi sebuah kebiasaan atau karakter yang baik. Aksi nyata ini dilakukan dengan 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah diseminasi terhadap guru, kepala sekolah, dan staf TU di sekolah. Yang kedua, pembentukan keyakinan kelas bersama siswa. Yang ketiga adalah penerapan segitiga restitusi. Berikut adalah kegiatan yang pertama, yaitu diseminasi. Diseminasi ini diawali dengan meminta izin kepada kepala sekolah SMP Negeri 3 Sumeneb. Assalamualaikum. Salam. Hati ya. Ya, permisi Pak Rizal. Mari, silakan. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya kalau mengganggu. Begini Pak, saya ada rencana untuk melakukan diseminasi Pak. Jadi di pendidikan guru penggerak itu saya mendapat tugas untuk melakukan pengimbasan Pak kepada teman-teman guru di sini. Oleh karena itu saya mohon izin kepada Pak Rizal untuk melakukan diseminasi itu, dan otomatis saya juga perlu guru-guru Pak untuk menjadi peserta dalam aksi nyata yang saya lakukan. Jadi mohon dukungan dari Pak Rizal. Iya. Kira-kira kapan itu dilaksanakan? Insya Allah saya Senin Pak. Oh iya, Senin depan berarti Ya, ya. Senin depan Pak. Oke, guru-guru berapa kira-kira? Minimal 10, itu untuk minimalnya Pak. Kalau memang bisa lebih dari itu lebih dari. Oh iya ya. Prinsipnya saya akan mendukung dan silakan Yati laksanakan apa yang telah menjadi program, dan silakan pula dan saya izinkan untuk melibatkan guru-guru yang lain, karena saya kira dan saya rasa sangat bermanfaat kepada teman-teman, kepada guru-guru yang lain di sini. Silakan Bu Yati. Terima kasih banyak Pak sebelumnya atas dukungannya. Sama-sama. Permisi Pak. Berikut adalah kegiatan diseminasi modul 1.4 bersama kepala sekolah, guru, dan staf TU SMP Negeri 3 Sumeneb. Selamat mengikuti. Depan Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sumeneb, Bapak Saiful Rijal Alinata SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 3 Sumeneb. Segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat, rahmat, dan inayahnya, serta lipat sehat sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Siti Nur Hayati, untuk menyampaikan pengimbasan hasil belajar Ibu Siti Nur Hayati ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam selalu kita curahkan ke keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 3 Sumeneb, sebelum kita buka acara ini, alangkah baiknya saya bacakan dulu susunan acara pada diseminasi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Siti Nur Hayati SPD. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Baiklah, kita buka acara ini dengan pembukaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Siti Nur Hayati SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima
Terima kasih Bu Mada. Saya Rebecca turun saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir Bapak Ibu. Yang pertama kepada Bapak Rizal, terima kasih sudah bisa hadir pada acara pagi hari ini. Dan yang kedua juga Bapak Ibu yang bisa menghadiri acara saya, yaitu diseminasi penyebaran modul 1.4. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang ada di depan ya, bahwa hari ini adalah kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh calon ibu penggerak. Jadi salah satunya adalah saya ketika menempuh pendidikan calon ibu penggerak. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau saya tanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Nah ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ketika saya menempuh pendidikan calon guru penggerak ini Bapak Ibu, saya dibantu dan dibimbing ya ini oleh Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Supriyono, dan yang ini adalah Bapak Henry Riz Dayunullah sebagai pengajar Katolik. Jadi ketika kami menempuh pendidikan calon guru penggerak ini, dua orang ini selalu membantu kami, memfasilitasi kami, dan membimbing kami dalam menempuh pendidikan ini. Dan tentunya kalau ini kenal ya Bapak Ibu? Ya. Ya, alhamdulillah. Kenal banget. Ya, baik, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu ada 7 yang akan kita bahas dalam modul 1.4 ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa perbedaan dari keempatnya ini nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang keyakinan kelas. Yang keenam adalah 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Penasaran Bapak Ibu seperti apa ini? Ya. Oke, kita bahas dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, kira-kira apa yang membedakan antara paradigma lama dengan paradigma yang sekarang ketika kita menempuh kurikulum merdeka. Sebelumnya itu pembelajarannya seperti apa Bapak Ibu? Lebih berpusat kepada siapa kira-kira? Guru. Ya, tepat sekali. Ya, paradigma yang lama pembelajaran itu lebih berpusat kepada guru. Jadi yang aktif, yang banyak memberikan materi-materi itu hanya fokus pada guru. Dan siswa bagaimana Bapak Ibu? Siswa diam dan hanya mendengarkan, diam saja gitu ya, duduk tertib, duduk tenang gitu ya. Nah, perubahannya yang sekarang paradigma baru bahwa pembelajaran itu lebih berpusat kepada siswa, murid ya, pada siswa. Jadi bagaimana saat ini pembelajarannya itu lebih menekankan pada murid. Jadi murid tidak hanya duduk dengan mendengarkan, tidak hanya mengerjakan apa yang diperintahkan guru, tidak, tetapi bagaimana cara guru untuk lebih membuat siswa itu aktif gitu ya dalam belajar, entah dengan metodenya yang berbeda-beda, yang menyenangkan atau yang merangsang kreativitas siswa. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Nah, hal ini Bapak Ibu tentu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada yang masih ingat kemarin waktu saya sosialisasi tentang modul 1.1, di situ sudah dijelaskan juga tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa itu Bapak Ibu?
pendidikan yang ya, betul sekali, pendidikan yang menuntut. Nah, ya betul sekali ya. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak ya, sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya, sehingga anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini berarti di sini berarti anak-anak itu dirangsang ya untuk bisa aktif gitu ya, tidak lagi hanya duduk diam. Nah, dalam proses menuntut itulah Bapak Ibu, kita memerlukan perlu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tentu ini perlu melibatkan semua komponen dari kepala sekolah, dari semua guru, dan bahkan juga kakak usahanya seperti itu. Nah, kalau begitu kira-kira budaya positif itu apa Bapak Ibu? Ada yang ingin mencoba menjawab? Memberi penghargaan terhadap anak yang aktif. Memberi penghargaan. Wah, menarik sekali jawabannya. Kira-kira sepakat tidak Bapak Ibu? Budaya positif dengan apa yang disampaikan oleh Bu Enda, dengan memberikan penghargaan, apakah itu termasuk budaya positif? Ya. Termasuk ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi Bapak Ibu apakah penghargaan itu merupakan salah satu contoh dari budaya positif. Budaya positif itu kira-kira apa? Jangan dikatakan budaya, berarti apa budaya? Kebiasaan. Ya, betul sekali, positif kebiasaan ya. Nah, ini. Jadi budaya positif adalah ya nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang bernilai positif yang berpihak kepada murid, sehingga murid bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga tanggung jawab. Nah, tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada 6 dimensi Bapak Ibu? Apa saja? Beriman, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinakaan global, kemudian gotong royong, mandiri, terus kreatif, bernalar, kritis. Ya, jadi tujuannya budaya positif itu tujuan akhirnya adalah untuk ibu-ibu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu mungkin contohnya dari budaya positif? Apa Bapak Ibu contoh dari budaya positif? Salam salib. Ya, tepat sekali. Salim di depan yang kita menyambut siswa itu termasuk budaya positif, penerapan contoh ya, penerapan budaya positif. Nah, kemudian ada juga untuk meningkatkan keimanan. Jadi di sini kita sudah menerapkan sholat duha berjamaah, sholat duhur gitu ya. Dan ada juga kegiatan pagi mengaji. Dan ini semua sudah kita terapkan. Jadi kita sudah secara tidak langsung atau secara tidak sadar kita sudah membudayakan atau memperlakukan budaya positif. Nah, tadi pembelajaran yang menyenangkan itu juga termasuk dalam budaya positif. Jadi misalnya dengan permainan, dengan ice breaking itu juga masuk ke dalam contoh budaya positif. Nah, ini pembelajaran dengan menggunakan IT gitu ya, dengan YouTube gitu. Jadi tidak hanya menjelaskan kepada siswa. Ya, ini pembelajaran yang merangsang anak untuk bisa bernalar kritis. Jadi anak diminta untuk menuliskan di kertas kemudian ditempel di depan. Nah, pembelajaran proyek itu juga termasuk salah satu contoh budaya positif. Nah, yang kedua Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, budaya positif tadi Bapak Ibu akan bisa diperoleh, akan bisa dibentuk kalau sudah tercipta lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif salah satunya adalah dengan menciptakan disiplin yang positif. Nah, kita akan melakukan permainan Bapak Ibu di sini. Saya butuh 2 orang yang mungkin siapa berkenan untuk maju ke depan. Monggo 2 orang Bapak Ibu. Depan. Oh iya, di sini silakan. Oh iya Bu Enda, monggo.
Baik, kita coba lihat seperti apa ya perbedaannya. Imbang. Bu Sylvie, Pak, Bu Sylvie saja, Bu Sylvie. Bu Sylvie. Dulu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, hanya permainan. Terima kasih sudah bersedia untuk maju. Nah, silakan siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B. Bu Siti jadi A ya. Oke. Nah, tugas dari A, Bu Siti silakan dibayangkan bahwa di dalam genggaman tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga, gitu ya. Entah itu sertifikat tanahnya, entah itu apa perhiasannya, atau bahkan ada suaminya, gitu ya, terserah. Bayangkan bahwa di genggaman Anda ada sesuatu yang berharga. Dan tugas B, Bu Enda, adalah bagaimana caranya agar Bu Siti ini mau memberikan apa yang ada di genggamannya. Boleh dengan merayu, boleh dengan menghardik mungkin, atau bahkan mau digelistik atau mau diapakan, terserah. Jadi bagaimana caranya agar usahanya Bu Enda ini ya untuk membuka, dan terserah Bu Siti juga nanti seperti apa hasilnya. Kita lihat bersama. Ada waktu mungkin sebentar saja lah, 1 atau 2 menit. Monggo silakan. Biar tahu itu kondisinya, bikin penasaran. Tetap ya, oke, terima kasih, kasih aplaus dulu Ibu. Silakan duduk kembali. Wah, ternyata cara merayunya Bu Enda ini bagaimana Ibu? Bukan rayu itu, memaksa itu. Kan ada begitu apa, boleh dengan berbagai cara ya, boleh dengan pemaksaan, boleh dengan menghardik segala macam, dan ternyata Bu Enda memilih dengan cara sedikit memaksa gitu ya, dan ternyata apa yang terjadi? Apakah Bu Siti membuka kepalan tangannya? Tidak. Oke. Mengapa kira-kira Bu Siti tidak mau membuka kepalan tangannya? Karena kurang berusaha dan dia kurang tidak melayu dengan baik, tidak rasa dia cara melayunya, kurang halus seperti itu. Kalau misalnya Kalau misalkan dengan cara halus, mungkin saya kasihan dan saya kasihkan apa yang sudah terima kasih Bu Siti. Nah, jadi kalau dengan begitu Bapak Ibu, kira-kira, nah ini hubungannya dengan teori kontrol Bapak Ibu ya. Kira-kira siapa yang memegang kendali untuk bisa membuka atau menutup kepalan tangan tadi? beda. Bu Enda atau Bu Siti? Bu Siti, iya. Jadi ya. Nah, ya apa artinya? Hubungannya dengan yang memegang kontrol tadi? Ini ya Bapak Ibu ya, bahwa kontrol perilaku seseorang itu tergantung pada dirinya sendiri. Jadi Bu Siti mau membuka atau tidak itu tergantung dari Bu Siti sendiri. Meskipun misalnya ada rayuan-rayuan dari luar, tetapi ketika dia mau menutup itu tetap keputusannya kepada Bu Siti tadi. Meskipun alasannya tadi karena Bu Enda kurang halus cara merayunya gitu ya, tapi itu merupakan kontrol dirinya tetap ada pada Bu Siti. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini berhubungan juga dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Glaser Bapak Ibu, bahwa selama ini kita mungkin ada banyak kekeliruan ya, ada ilusi-ilusi. Kita selama ini mungkin mengontrol murid, kita bisa memaksa murid untuk berubah gitu ya. Padahal sebenarnya yang bisa merubah dirinya sendiri itu adalah orang itu sendiri. Nah, kesalahan yang pertama yaitu ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Nah ini yang mungkin kita sering lakukan. Jadi kita merasa bahwa murid itu bisa kita pengaruhi. Contohnya misalnya ketika anak itu terlambat, terus
kita itu berupaya bisa mempengaruhi anak gitu ya, kita bisa membuat anak itu tidak terlambat lagi. Sebenarnya tidak, itu semua tergantung kepada anak itu sendiri. Guru itu hanya merupakan motivasi dari luar, ekstrinsik saja Bapak Ibu. Anak itu mau berubah atau tidak, ya tergantung anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah ini yang mungkin juga selama ini kita mengalami ilusi ya, pandangan yang salah, bahwa dengan penghargaan, dengan tadi itu disebutkan beda, dengan hadiah-hadiah itu bisa mengubah perilaku seseorang. Itu ternyata menurut Glaser itu adalah hal yang keliru, ilusi, hanya pandangan yang salah. Karena sebenarnya meskipun ada penghargaan dari luar, kalau anak itu tidak mau berubah, dia tidak bisa berubah. Kembali lagi ke yang tadi, bahwa kontrol perilaku anak itu tergantung pada anak itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Mungkin kita selama ini berpikiran bahwa anak yang sering dikritik, anak yang sering disalah-salahkan gitu ya, itu bisa membuat anak itu jerah, bisa membuat anak itu takut, kemudian berubah menjadi perilaku yang positif. Nah, ternyata itu keliru. Itu justru bisa membuat karakter anak itu menjadi lemah. Jadi tidak semakin menguatkan. Mungkin itu kesalahan yang sering juga kita lakukan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sebenarnya juga ilusi, hanya pandangan yang salah. Ada mungkin beberapa orang tua yang kadang memaksa kepada anaknya, misalnya si A ingin masuk ke pendidikan guru, sementara orang tuanya ingin dia masuk ke kedokteran. Nah, orang tua yang akhirnya menekankan ya bahwa anak itu mau masuk ke kedokteran, sebenarnya bukan karena orang tuanya yang berhasil untuk memaksa, tapi karena memang anak itu sudah memutuskan untuk dia mengikuti apa yang dimaui orang tua. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak punya hak, orang dewasa juga tidak punya hak untuk mempengaruhi, untuk memaksa anak untuk mengikuti keinginannya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin, kalau kita mendengar kata disiplin, Bapak Ibu mungkin ke arah apa kira-kira? Tertib gitu ya, patuh gitu biasanya ya, yang ada di benak kita. Tetapi ternyata disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Jadi belajar bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Misalnya kalau kita selama ini kamu harus disiplin. Disiplin artinya mungkin datang tepat waktu gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan disiplin selama ini. Tetapi ternyata disiplin itu bagaimana anak itu agar bisa menghargai waktu, agar bisa mengontrol dirinya, agar bisa datang tepat waktu, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, disiplin positif berarti adalah cara-cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman, dan mereka itu bisa lebih bertanggung jawab. Nah, jadi yang dimaksud dengan disiplin positif ini, bagaimana anak itu bisa melakukan segala sesuatunya yang positif itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena adanya ancaman, bukan karena adanya sogokan gitu ya. Nah, ini nanti tujuannya adalah sebagai pendidik, berarti kita bagaimana bisa menciptakan anak-anak itu untuk memiliki disiplin diri yang positif. Artinya apa? Disiplin itu muncul dari dalam diri individu, dari dalam diri anak gitu ya. Nah, apa-apa yang sudah dilakukan anak itu pasti didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Ada profil pelajar Pancasila, ini mungkin sudah tidak asing bagi kita karena memang ini 6 dimensi yang akan kita kembangkan pada anak. Kemudian ada lagi ini nilai-nilai kebajikan juga, ada toleransi, rasa hormat, integritas dan selanjutnya. Kemudian ada juga 9 pilar karakter seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan. Nah, selanjutnya ada petunjuk seumur hidup. Ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan yang sebisa mungkin
anak itu meyakini ini gitu Bapak Ibu. Jadi dia berdoa karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada. Ada empati, ada kontrol hati, ada rasa hormat, toleransi, keadilan, peduli, kemudian rajin, integritas. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk nilai kebajikan yang bagaimana bisa diyakini oleh anak sehingga ketika dia berbuat bukan lagi pengaruhnya dari luar, tapi karena dia memang meyakini bahwa kalimat-kalimat itu bahwa hal-hal ini memang sangat penting untuk dilaksanakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku. Bapak Ibu, setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia, termasuk anak didik kita, itu pasti ada alasannya, pasti dipengaruhi oleh motivasi-motivasi. Nah, ada 3 motivasi di sini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya ada anak yang datang ke sekolah itu tidak terlambat. Misalnya ada saja yang motivasinya karena dia takut dihukum kalau terlambat. Jadi motivasi yang membuat dia itu tidak datang terlambat adalah takut dihukum. Ada yang punya motivasi seperti itu. Kemudian yang kedua, nah karena untuk mendapatkan penghargaan. Jadi anak bisa belajar dengan rajin karena dia ingin mendapatkan ranking misalnya. Nah itu karena dia belajar dengan rajin itu bukan karena didiknya, tetapi karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin dipuji misalnya. Sama seperti misalnya ketika anak tidak dapat terlambat karena dia ingin dipuji misalnya seperti itu. Nah itu motivasi yang ditampilkan itu berasal dari luar. Kemudian yang selanjutnya, nah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini beda dengan 2 yang di atas tadi. Kalau yang di atas tadi Bapak Ibu, nah ini masih merupakan motivasi ekstrinsik ya. Apa itu motivasi ekstrinsik Bapak Ibu? Dari luar ya, karena dia takut dihukum dan juga ingin mendapatkan penghargaan. Sedangkan yang di bawah, nah, ini sudah menjadi motivasi intrinsik. Jadi anak itu tidak datang terlambat, bukan lagi karena takut dihukum atau karena ingin dipuji, tapi karena memang dia itu menghargai waktu, gitu ya, menghormati orang lain. Kalau dia terlambat, otomatis kan mengganggu temannya yang sudah di kelas, seperti itu kan ya, Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang akan kita kembangkan pada anak. Jadi bagaimana anak itu berperilaku, itu karena memang ada motivasi intrinsiknya. Karena memang dia ingin menghargai diri sendiri dan juga orang lain, seperti itu ya. Karena apa Bapak Ibu, kalau motivasi ekstrinsik, kalau hanya dari luar, ketika hukuman atau penghargaan itu sudah tidak ada, maka perilakunya akan kembali lagi kepada yang buruk. Misalnya tadi, karena misalnya anak yang terlambat dan tidak terlambat, kalau karena dia itu tidak terlambat karena hukuman, jadi ketika tidak ada hukuman, maka dia akan terlambat lagi datang ke sekolah karena motivasinya hanya dari luar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelumnya mungkin kita permainan dulu lah, kita SBQ dulu. Sepertinya semua lesu ini semuanya. Masih kurang semangat ya. Oke, mungkin bisa berdiri Bapak Ibu. Kita akan melakukan relaksasi sebentar biar otot-ototnya tidak tegang gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke materinya. Di sini permainannya Bapak Imam mungkin bisa ikut berdiri. Ya, kita akan melakukan ikuti ya. Misalnya saya bilang Marina, berarti Marina di dada ya Bapak Ibu ya. Marina. Kemudian kalau menari, ya posisi seperti orang menari Bapak Ibu. Menari, itu ya. Di atas berarti tangannya seperti ini. Kemudian kalau menara, tangannya membentuk. Dan nanti saya akan bernyanyi. Mohon maaf kalau suaranya tidak enak. Dan ikuti apa yang sudah saya instruksikan tadi. Jadi misalnya saya menyebut dalam nyanyian itu Marina, berarti Bapak Ibu tangannya seperti ini. Marina, misalnya ya saya contohkan. Marina, ya Marina menari di atas menara. Saya ubah lagi. Menara menari Marina di atas. Gitu ya. Bisa ya Bapak
Jadi di depan mungkin Pak. Bobito. Siap ya Bapak Ibu? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara menari. Marina di atas, di atas, di atas. Marina menyanyi, menari, menari di atas menara, menara. Marina di atas menara, menara. Marina di atas menara, menari, menari, menari. Marina, Marina di atas, Marina di atas. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau sedikit dipongkal Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, apa tadi Bapak Ibu maknanya permainan tadi Bapak Ibu? Konsentrasi. Konsentrasi ya, luar biasa sekali. Dan mungkin tadi sudah berdiri ya karena duduk lama sudah agak enak ya Bapak Ibu ya. Iya. Relaksasi. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, bisa kita lanjut Bapak Ibu. Ya, kita membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman Bapak Ibu? Apa bedanya nanti dengan konsekuensi? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu sifatnya mendadak, saat itu juga ketika ada permasalahan seperti itu. Kemudian yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi anak itu tidak hanya menerima saja. Misalnya anak yang terlambat kemudian disuruh berlari, itu kan keputusannya ada pada gurunya ya. Kamu terlambat, silakan kamu lari gitu. Jadi anak hanya dipaksa untuk menerima saja. Nah itu hukuman. Kemudian hukuman itu bersifat satu orang dari guru, ya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi hanya gurunya yang menentukan hukuman apa yang akan diberikan kepada murid. Misalnya ada lagi guru yang meminta siswanya keluar kelas misalnya ketika tidak mengerjakan tugas. Nah itu sifatnya hukuman Bapak Ibu. Kemudian hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Tidak hanya yang bersifat fisik ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dengan kata-kata itu juga masing-masing bisa dikatakan sebagai hukuman. Misalnya dengan menghadi atau memarahi anak itu juga termasuk hukuman kepada anak. Ya. Kemudian anak itu merasa disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Jadi meskipun apalagi kalau sudah fisik ya dengan perbuatan itu jelas akan menyakiti ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang mungkin kadang kita lupa, ketika kita hanya dengan kata-kata, dengan verbal itu kita dianggap tidak menyakiti anak. Itu salah. Meskipun dengan kata-kata itu justru juga bisa menyakiti anak. Anak merasa tersakiti. Misalnya apalah hal-hal negatif yang sering kita ucapkan ke anak seperti itu. Misalnya bodoh kamu, atau malas kamu, itu juga termasuk hukuman kepada anak. Jadi mungkin meskipun anak tidak mengatakan, sebenarnya dia tuh merasa tersakiti seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Bedanya ya dengan hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dulu. Misalnya ada kemarin guru yang membuat kesepakatan dengan siswanya kalau dia terlambat maka nilainya 50 misalnya. Nah itu anak menyepakati. Nah berarti kalau dia nanti terlambat dia akan mendapatkan konsekuensi, berarti nilainya 50 seperti itu. Jadi sudah ada kesepakatan Bapak Ibu. Beda dengan yang tadi ya, ketika ada anak terlambat kemudian disuruh keliling lapangan misalnya. Nah itu kan anak tidak menyepakati itu sebelumnya. Jadi guru langsung kamu terlambat, kamu lari 5 kali lapangan misalnya seperti itu. Nah kemudian yang kedua sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya jadi sudah ada kesepakatan bahwa kalau dia terlambat maka poinnya adalah 50. Kemudian bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya akan konsekuensi yang akan diterima
bila dia melakukan pelanggaran. Saya juga pernah melakukan konsekuensi ini kepada murid saya. Jadi misalnya awalnya dia itu terlambat Bapak Ibu, kemudian kita membentuk kesepakatan dengan anak. Kamu kalau terlambat lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya memberikan tawaran seperti itu kepada anak. Dan anak memilih sendiri konsekuensi yang akan dia kerjakan. Dia memilih minta maaf ke seluruh guru. Benar kamu sanggup untuk melakukan itu? Ya Bu, banyak Bu, mengaji saja Bu. Nah, akhirnya kesepakatan itu diperoleh. Oke, kamu mau mengaji apa? Mengaji surat Yasin Bu selama seminggu misalnya. Dia mengatakan seperti itu. Jadi kita membuat kesepakatan. Nah, ketika dia terlambat lagi, saya akan mengingatkan dia pada konsekuensinya. Kamu sudah terlambat lagi. Kira-kira apa konsekuensinya kamu? Ya Bu, saya mengaji. Akhirnya dia datang tiap istirahat ke ruang BK mengaji apa yang sudah dia sepakati seperti itu Bapak Ibu. Jadi beda ya dengan yang hukuman tadi. Kemudian selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Ya betul sekali. Murid memang dibuat tidak nyaman dan itu ternyata memang dirasakan. Saya juga sebenarnya merasa tidak enak memberikan kesepakatan seperti itu. Karena apa? Ketika istirahat dia harus berbeda mengaji, otomatis waktu istirahatnya kenapa Bapak Ibu? Ya berkurang kan akhirnya. Ya. Kemudian yang kedua diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Ya misalnya seperti itu tadi, kalau kamu terlambat 5 menit misalnya, kamu berarti mendapat nilai 50. Jadi ada data. Jadi kalau kamu terlambat lagi, berarti kan sudah dihitung ya, ditulis maksudnya. Oh terlambat lagi, sudah 3 kali terlambat, berarti konsekuensinya kamu mengaji seperti itu misalnya. Jadi berdasarkan data. Nah ada lagi ternyata restitusi. Nah restitusi ini adalah Bapak Ibu yang akan kita upayakan pada siswa. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi diharapkan bahwa ketika ada permasalahan kita tidak lagi menggunakan hukuman, tetapi menggunakan restitusi ini. Jadi bagaimana anak itu belajar bertanggung jawab atas kesalahannya. Antara guru dan murid itu sama-sama bekerja sama, berkoordinasi agar murid itu bisa mencari solusi untuk kesalahan mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita berikan contohnya. Nah kalau hukuman Bapak Ibu itu akan membentuk identitas gagal. Jadi efeknya negatif berarti ya. Sedangkan kalau konsekuensi dan restitusi itu membentuk identitas sukses. Meskipun tadi konsekuensi itu masih membuat anak tidak nyaman ya, tapi masih mengajarkan anak untuk belajar mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya, gitu ya. Nah, coba kita menjawab ini Bapak Ibu. Ini contoh. Kira-kira ini masuk hukuman atau masuk konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Masuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang kalau ngobrol dengan teman. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai membahas ketinggalan. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensilnya. Hukuman. Oke. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, membersihkan coretan, betul ya, konsekuensi ya, karena membuat anak itu bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Dia mencoret, otomatis dia harus membersihkan, gitu ya. Kemudian berjemur di lapangan, hukuman ya, karena satu pihak saja guru yang meminta anak untuk berjemur gitu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, ya betul, itu masuk hukuman. Nah, dan ini kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Nah ini ternyata konsekuensi Bapak Ibu, karena dia tadi sudah terlambat 10 menit, otomatis di jam istirahat dia kehilangan 10 menit juga karena mengerjakan tugas. Dan ini sudah tidak didahului dengan kesepakatan.
Nah selanjutnya sama ya, terlambat dari 15 menit berarti diminta untuk tinggal 15 menit karena ini termasuk konsekuensi. Memberikan WC ini juga termasuk ya. Ternyata sudah paham Bapak Ibu ya bedanya konsekuensi dengan hukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, apa yang maksudnya? Kok dihukum oleh penghargaan? Bukannya penghargaan itu justru baik gitu ya? Yang selama ini kita kita pahami gitu ya. Ternyata selama ini Bapak Ibu itu adalah paradigma lama bahwa stimulus ada stimulus, ada respon, ada rangsangan, berarti ada perilaku yang baik yang dimunculkan. Ini adalah paradigma lama Bapak Ibu. Kembali ke yang tadi bahwa sebenarnya teori itu kontrol itu ada pada diri kita sendiri, berubah menjadi teori kontrol. Kalau yang dulu kita hanya berpikiran bahwa ketika ada rangsangan, ada stimulus, maka perilaku baik itu akan muncul, termasuk penghargaan. Itu ternyata keliru Bapak Ibu. Akan kita bahas di sini. Nah, ternyata penghargaan dan hukuman itu cara-cara mengontrol perilaku yang dua-duanya itu bisa menghancurkan potensi anak. Kenapa seperti itu? Nah, ini penjelasannya. Penghargaan ternyata itu bisa memberikan ada pengaruh yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Ini Bapak Ibu, efektif hanya jangka pendek. Penghargaan itu ternyata hanya efektif dalam waktu yang pendek saja. Untuk selanjutnya mungkin anak tidak akan melaksanakan lagi karena tidak ada penghargaan. Nah ini tetap gantungan. Kalau ada penghargaannya, anak baru akan melakukan sesuatu yang positif. Seperti contoh misalnya, ketika ada anak TK gitu ya, disuruh antri berbaris dengan rapi sebelum masuk ke kelasnya. Siapa yang rapi sama gurunya diberi stiker tanda smile gitu. Nah, itu namanya penghargaan ya. Tanda smile itu kan penghargaan. Dan ketika anak itu melihat gurunya membawa stiker, dia akan masuk dengan tertib karena dia merasa bahwa oh ada hadiahnya, ada penghargaannya, nah, tertib. Tapi ketika penghargaannya tidak ada, stikernya tidak ada, anak itu akan mungkin menanyakan stikernya mana Bu? Nah, berarti kan ketergantungan. Jadi perilaku anak yang tertib antri itu ternyata hanya untuk mendapatkan stikernya, penghargaannya. Nah ini hilang motivasi dari jalan. Saya juga pernah mempraktekkan ya. Jadi saya memang pernah melakukan itu pada anak saya. Ketika dia tidur siang dan harus bangun sore untuk mengaji, dia tuh susah bangunnya. Nah saya berikan dia penghargaan, diiming-imingi. Ayo bangun Mbak, mau ngaji, nanti beli Yupi. Nah, saya berikan dia penghargaan berupa Yupi karena saya tahu dia sukanya Yupi. Akhirnya dia mau bangun. Nah besoknya ternyata ketika saya bangunkan dia nagih lagi beli Yupi tapi ya Bunda. Nah itu hanya 2 kali saja dia sudah menagih. Apalagi kalau kita sering-sering memberikan penghargaan yang berlebihan. Akhirnya saya mengubah cara saya untuk membangunkan anak. Tidak lagi saya iming-imingi dengan penghargaan, dengan hadiah-hadiah seperti itu. Kemudian apa lagi efeknya? Anak itu tidak menyadari apa pentingnya perilaku baik yang dilakukan karena fokusnya hanya pada penghargaan. Sama seperti tadi, anak TK yang disuruh antri untuk masuk kelas dengan tertib tidak paham kenapa dia harus melakukan budaya antri. Tidak paham. Yang dia paham, dia tertib karena untuk mendapatkan stikernya, untuk mendapatkan penghargaannya. Seperti itu. Dan yang kedua, penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa? Karena perilaku itu muncul ketika penghargaannya sesuai dengan yang diinginkan siswa. Nah, kalau tidak diinginkan, berarti siswa kan tidak akan mencoba. Misalnya, ketika ada guru yang memberikan kuis misalnya ke anak, siapa yang bisa menjawab, saya berikan permen misalnya gitu ya. Bentuk penghargaannya adalah permen. Nah, ketika anak itu tidak menginginkan penghargaannya, adalah cuma permen gitu kan. Jadi dia tidak akan mencoba. Gitu. Kalau yang butuh permen, permen saya mau permen, nah, mungkin dia akan mencoba. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi penghargaannya yang tidak sesuai, mungkin itu akan membuat anak tidak mau mencoba. Kemudian
yang tidak berhasil untuk mendapatkan penghargaan akan kecewa dan berhenti untuk mencoba. Jadi anak yang sudah merasa, oh saya tak akan bisa, saya tidak mungkin bisa menjawab itu, ya sudah, saya tidak akan mendapatkan penghargaan itu, terlalu tinggi, terlalu jauh, maka dia tidak akan mencoba, dia hanya diam saja. Dan terus harus terus memberikan penghargaan jika perilaku baik itu ingin dilakukan kembali. Ya, karena ada dari permainan awal tadi stimulus respon. Jadi kalau ada perilaku baik itu yang dimunculkan, otomatis kita harus memberikan rangsangan yang sama atau rangsangan yang berbeda. Harus ada stimulus terus Bapak Ibu. Ya, efeknya tadi ternyata tergantung. Kemudian selanjutnya, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ya, muncul rasa iri dan tidak suka terhadap yang diberi penghargaan. Ini pernah saya alami. Ada anak datang ke saya curhat. Ada 3 orang anak ini, anggap saja A, B, C gitu ya. Si A ini ternyata ranking 1 dulu. Dan anak ini datang ke saya, Bu, saya ini sahabatan tiganya. Bu, saya dimusuhi Bu sama B sama C. Kenapa? Karena saya ranking 1 Bu, mereka itu kayak tidak suka. Nah, ternyata di situ persahabatan yang awalnya lengket kemana-mana, ini mereka renggang Bapak Ibu. Waktu itu kita kan memang masih menggunakan ranking ya, meskipun tidak ditulis di rapor, tapi kita memberikannya di kertas yang berbeda, gitu ya. Ternyata itu memang berefek, betul itu berefek. Jadi anak yang ranking 1 ternyata dimusuhi oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Apa kok ranking 1 ini? Nah, ternyata muncul rasa iri, mungkin iri karena tidak disayangnya dia memusuhi sahabatnya sendiri. Dan memang betul mungkin saat ini yang diambil langkah pemerintah bahwa sudah tidak ada ranking-ranking lagi ya, tidak perlu ditulis di kertas lain lagi. Nah, memang itu ternyata berpengaruh. Ada anak datang ke saya itu persahabatannya sudah tidak nyaman. Nah, kemudian motivasi siswa hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya bisa saja anak itu hanya mau melakukan itu karena ingin menyenangkan gurunya saja. Kemudian muncul persaingan sehingga menyebabkan kecemasan. Ya kayak ranking tadi misalnya WIB itu kan pasti ada persaingan ya antar teman. Yang ranking 2 ingin naik ke ranking 1 gitu ya. Yang lain-lain juga ingin naik juga rankingnya gitu. Sehingga itu menyebabkan kecemasan. Yang ranking 1 hanya cemas, saya takut disalib gitu ya. Dan ini juga terbukti bahwa dulu itu ada yang sampai nangis karena rankingnya turun. Yang ranking 2 itu turun, dia nangis. Kenapa kok mau nangis? Saya takut dimarahi Bu oleh bapak saya karena ranking saya turun. Nah, itu kan sudah cemas kan, dia jadi takut mau pulang ke rumah. Menerima rapor itu bukannya senang, bukannya bahagia, dia malah nangis. Ada 2 orang yang nangis saat itu karena sama-sama turun peringkatnya dan dia takut untuk pulang ke rumah. Akhirnya cemas kan ya. Nah, kemudian mereka yang tidak merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya sama dengan saya tadi, yang merasa tidak akan pernah mendapatkan ranking, ya sudah dia hanya diam saja, tidak mau mencoba gitu ya, pasif di kelasnya gitu. Nah selanjutnya penghargaan itu bisa mengurangi kecepatan. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Dan Alfikon ini sudah melakukan ada penelitian Bapak Ibu, dan ternyata yang diteliti itu ketika fokusnya hanya penghargaan, ternyata dia mengurangi kecepatan, kualitas dan kreativitasnya. Apa yang dilakukannya itu ternyata kurang tepat dan kualitas dari hasil pekerjaannya juga rendah. Kreativitasnya juga berkurang karena ternyata fokusnya hanya untuk penghargaan saja, kurang bisa mengeluarkan kreativitasnya. Nah kemudian yang ini yang dimaksud penghargaan itu menghukum. Apa maksudnya? Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Bisa saja yang tidak mendapatkan ranking, yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa dia terhukum Bapak Ibu. Mungkin merasa dia itu saya merasa bodoh lah atau apa, itu kan namanya merasa terhukum dia. Kemudian penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya betul. Tadi berarti ini motivasinya dari mana? Dari kalau ada hadiah berarti motivasinya dari luar, motivasi ekstrinsik ya. Jadi kalau tidak ada hadiahnya mungkin dia tidak akan mencoba. Dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman.
dalam jangka waktu yang lama penghargaan itu akan terlihat sebagai hukuman. Jadi seperti tadi yang ranking 1 itu akan merasa terhukum. Ini kalau saya nanti turun, saya nanti tidak disenangi lagi sama guru, atau nanti saya dimarahi sama orang tua. Sama kayak tadi, saya tadi rankingnya turunnya dia nangis. Jadi dia merasa terbebani. Kemudian jika suatu penghargaan yang diharapkan lalu tidak mendapatkannya, maka dia akan menjadi kerugian. Kalau dia sudah merasa tidak mendapatkan penghargaannya, maka dia itu akan merasa dihukum. Nah, ini yang diusahakan ada oleh motivasi dari dalam. Jadi motivasi intrinsik. Bagaimana kita memunculkan motivasi anak dari dalam diri. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Jadi ketika ada permasalahan anak, bukan lagi hukuman yang kita pakai, tetapi restitusi. Jadi bagaimana anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan anak untuk mencari solusi dari masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Sama ya, jadi mencari solusi intinya begitu. Nah, restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana anak itu bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, melalui restitusi ini ya Bapak Ibu, anak itu bisa memperbaiki kesalahan mereka, mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tidak hanya korban yang diuntungkan, tetapi juga orang yang berbuat salah. Jadi sama-sama bertanggung jawab. Solusi menang-menang, win-win solusi. Jadi bagaimana kedua belah pihak itu sama-sama difasilitasi, yang korban itu merasa difasilitasi juga, dan yang berbuat salahnya juga merasa dia itu apa yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Cirinya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi bisa memperbaiki hubungan. Nah, jadi misalnya anak yang berkelahi itu kemudian kita ajak untuk restitusi, nah itu bisa memperbaiki hubungan keduanya. Jadi bagaimana mereka bisa temenan lagi, bisa akur kembali, gitu ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi misalnya anak terlambat tadi, kita tawarkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu, seperti itu. Bukan paksaan. Paksaan misalnya gini, pokoknya besok kamu jangan terlambat lagi. Pokoknya, tapi kan anak tidak paham kira-kira seperti apa caranya gitu. Nah, melalui restitusi kita sama-sama mencari solusinya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia terlambat. Dari penyebab itu kita bisa menemukan solusinya. Seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, kira-kira apa yang menyebabkan dia berbuat kesalahan ini. Berarti mengevaluasi diri ya, anak diajak untuk berevaluasi diri. Terus kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi seperti yang tadi bahwa setiap perilaku manusia itu pasti ada alasannya, ya, kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu bisa menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi anak tidak merasa lagi dikucilkan gitu ya karena berbuat salah. Justru dia akan dengan pribadi yang lebih baik lagi. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini apa saja ya? Hal-hal yang dasar, misalnya kebutuhan untuk makan, kebutuhan minum gitu ya. Jadi kebutuhan dasarnya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Jadi anak itu merasa dia itu ingin diterima, ingin dicintai gitu ya oleh gurunya, oleh temannya, oleh orang tuanya gitu.
dan kebutuhan akan kebebasan, bebas dalam berpendapat, misalnya dalam mengekspresikan pendapatnya, kreativitasnya gitu. Kemudian anak juga butuh dalam kesenangan, makanya kita ketika pembelajaran kita bisa menyelipkan permainan gitu ya, karena anak masih suka bermain juga Bapak Ibu meskipun di SMP. Kemudian penguasaan kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi bagaimana anak itu dihargai kekuatannya, dihargai penguasaannya, keterampilannya gitu ya. Jadi butuh pengakuan itu semua. Dan ketika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka mungkin anak akan memenuhinya dengan cara-cara yang negatif. Misalnya anak yang kurang cinta dan kasih sayang, misalnya di rumah ya, dia tidak diperhatikan. Bisa saja ketika sampai di sekolah dia akan mencari-cari cara untuk diperhatikan, misalnya dengan mengganggu temannya, dengan membuat kenakalan yang lain-lain. Nah sebenarnya bisa saja itu karena dia ingin mendapatkan perhatian dari gurunya, dari teman dalam satu kelasnya gitu. Ya, dia mencari pelampiasan gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas yang digunakan? Mengapa tidak istilah peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu perbedaannya Bapak Ibu kalau keyakinan apa? Kalau peraturan itu apa? Peraturan itu seperti apa Bapak Ibu? Kenapa? Memaksa ya, sifatnya lebih memaksa. Ya. Terus sekali. Kalau peraturan itu sifatnya lebih memaksa. Nah sekarang Bapak Ibu coba kita jawab pertanyaan ini. Kira-kira ketika Bapak Ibu menggunakan helm itu alasannya kenapa? Mematuhi peraturan. Ada yang takut kena gitu ya, takut ada polisi yang nunggu di perempatan gitu ya. Keselamatan. Nah itu berarti fokusnya hanya pada peraturan Bapak Ibu. Beda kalau itu merupakan suatu keyakinan. Kalau keyakinan berarti ini jawabannya. Untuk mendapatkan keselamatan. Jadi ada atau tidak ada polisi di perempatan, itu tetap akan menggunakan helm. Jadi karena dia merasa meyakini bahwa helm itu bisa membuat melindungi lah ya, melindungi. Jadi kalau yang tadi jangan takut ditilang, takut ada polisi yang ada di perempatan, berarti kalau tidak ada polisinya, dia akan tidak pakai helm, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, mengapa? Nah, penggunaan masker. Kira-kira kenapa kita menggunakan masker? Alasannya untuk kesehatan, gitu ya. Bukan karena ada Satpol PP yang keliling-keliling. Oh, bukan luar biasa berarti. Ya. Jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Ya betul sekali. Kalau sudah karena kesadaran, otomatis kemanapun kita pergi pasti akan menggunakan masker. Karena saya pernah menemui Bapak Ibu ketika di keramaian orang-orang itu tidak pakai masker, tapi ketika Satpol PP dan polisi gabungan semuanya buru-buru semua dipakai. Polisi yang PP-nya sudah pergi dibuka lagi. Nah itu kalau kita hanya sebatas mengikuti peraturan saja. Jadi beda ya antara peraturan dengan keyakinan. Makanya kenapa kita sebaiknya menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan ya itu tadi hanya patuh ketika ada orangnya, ada polisinya misalnya, hanya patuh ketika takut ditilang segala macam. Tapi kalau keyakinan itu sudah muncul dari dalam diri sendiri. Nah ini nilai-nilai keselamatan yang tadi sudah disebutkan, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi beda, kalau sudah yakin berarti tidak ada motivasi ekstrinsik pun dia pasti akan tetap melakukannya. Dia tetap akan pakai masker, dia tetap akan pakai helm. Saya sebenarnya juga pernah dekat saja lah nggak usah pakai helm dan polisi. Nah ternyata ini saya masih fokusnya kepada peraturan. Nah, gini Bapak Ibu alasannya. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis.
Jadi sama kayak tadi, kalau sudah yakin kalau pakai helm itu untuk keselamatan, berarti dia akan tetap memakainya. Lebih semangat untuk mengerjakan gitu ya. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu. Kita memang perlu membentuk keyakinan di kelas, Bapak Ibu. Bisa wali kelasnya, bisa guru pengajar gitu ya, untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi apa-apa yang diinginkan anak, misalnya ketika pembelajaran itu, boleh semuanya boleh berpendapat agar kelas atau suasana pembelajaran itu juga nyaman. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan jelas ya, misalnya sangat rinci gitu ya. Kalau peraturan tidak boleh datang terlambat gitu misalnya ya. Dan kalau keyakinan, kalau terlambat kira-kira akan mengganggu siapa waktu itu? Mengganggu teman-temannya tidak? Menghormati tidak kira-kira? Tidak menghormati ya, gurunya sudah mengajar, kita baru datang, berarti kan tidak menghormati guru yang mengajar. Nah, menghormati itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Kalau yang peraturan tadi, berarti peraturannya tidak boleh terlambat, gitu. Kan beda, gitu. Bahasanya juga lebih enak yang keyakinan. Selanjutnya, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Misalnya kayak tadi, misalnya hormat, toleransi, saling menghormati ya, toleransi, kemudian menghargai diri sendiri dan orang lain. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi hindari kata-kata tidak, jangan, dilarang, itu dihindari. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nah ini jadi semua anak-anak itu diminta untuk menuliskan apa yang menjadi keinginannya ketika pembelajaran itu. Bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi misalnya 1 bulan tidak berhasil, boleh ditinjau ulang. Prosedurnya seperti apa? Nah, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat. Jadi semuanya punya kesempatan untuk menuliskan apa yang diinginkan. Kemudian mencatat semua masukan para murid. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan pembentukan keyakinan dengan mengganti nilai-nilai kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif. Seperti ini, jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas gitu ya. Kayak tadi, tidak boleh terlambat. Berarti kalimat positifnya datang tepat waktu, seperti itu ya. Kemudian tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, sebaiknya ada 3-7 saja keyakinan kelas itu. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang. Keyakinan kelasnya bisa diletakkan di dinding, Ibu. Semua siswa bisa baca dan ingat. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 1 pada layanan klasikal ya, layanan BK. Anak-anak itu menuliskan datang tepat waktu, saling menghormati, tertib, disiplin dalam mengerjakan tugas gitu ya. Ini yang ditulis oleh mereka. Nah, kemudian dari apa yang ditulis mereka kita simpulkan menjadi 4 hal ini, yaitu disiplin, saling menghormati, hadir di kelas secara utuh, jujur dan bertanggung jawab. Nah, keempat inilah yang disebut dengan keyakinan kelas, dan ini dilaksanakan ketika pelayanan klasikal. Jadi ketika BK, boleh wali kelas dengan anak didiknya di kelas itu, boleh bertiap permapel itu juga boleh. Nah, seperti ini curah pendapatnya saya buat di kertas, diminta menuliskan kemudian ditempel di karton di depan. Nah, nanti kita mendapatkan tempat ini dan ini ya Bapak Ibu, ditandatangani oleh semua
warga kelas, termasuk gurunya. Jadi saya dan juga anak didik saya di kelas 1 juga pada nama sebagai bentuk kesepakatan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh video keyakinan kelas yang sudah saya buat. Anak-anak dipersilakan untuk menuliskan apa yang menjadi keinginannya. Catat semua masukan yang ada dan ditempel di depan untuk nanti ditinjau ulang. Meninjau kembali semua pendapat yang telah dicatat. Dan kita tinjau ulang keyakinan kelasnya. Kalau sudah disepakati, berarti kita tanda tangan Bapak Ibu. Menandatangani. Nah itu tadi Bapak Ibu contoh pembentukan keyakinan kelas di kelas 71. Jadi kita seperti tadi ya urut-urutannya ada pemahaman konsep dulu tentang kenapa harus keyakinan gitu ya. Nah dari selanjutnya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya mungkin ini secara tidak langsung kita pernah melaksanakannya ya. Apa aja? Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghubung. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau. Selanjutnya adalah manajer. Bagaimana perbedaan dari kelimanya Bapak Ibu? Kita bisa simak video berikut ini. Kerja Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif institusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam institusi adalah proses kerja adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Penghukum Bapak Ibu, kita bisa lihat videonya. Akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses. Penghukum, bedanya ya Bapak Ibu. Kalau penghukum itu selalu muncul kata-kata patuhi aturan saya. Awas ya kamu kalau tidak patuh. Awas ya kalau tidak dikerjakan, gitu ya. Apa nada suaranya itu tinggi, kemudian bahasa tubuhnya matanya melotot, kemudian menunjuk-nunjuk menghadi, gitu ya. Hasilnya mungkin anak akan merasa sakit hati. Mobil atau sepeda motor kita bisa saja dicoret-coret gitu ya, pelampiasan. Nah ini posisi yang ke-6, posisi manajer Bapak Ibu. Nah ini yang diharapkan yang kita lakukan kepada murid kita. Jadi bagaimana kita itu bisa
menjadi fungsi manajer dengan cara mengatakan ini, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu ya. Jadi ini yang diharapkan dilakukan. Kalau manajer berarti nada suaranya itu lurus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Nah, selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ada 3 tahapan di segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Nah, ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan ya, jadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, maka anak yang sedang mengalami itu termasuk anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kita bisa pada menstabilkan identitas ini, kita bisa mengatakan ini sama anak-anak, Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak itu merasa bahwa dia diterima meskipun dia berbuat salah. Misalnya anak terlambat, nggak apa-apa, saat ibu dulu juga pernah kok terlambat ketika ikut sekolah, seperti itu ya. Jadi anak itu distabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita itu menanyakan ke anak bahwa setiap perbuatan anak itu pasti ada tujuannya. Kalimatnya seperti ini yang bisa kita katakan pada anak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sebenarnya anak yang telah tadi, kita bisa setelah kita menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakannya yang salah dengan mengatakan misalnya, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu terlambat. Jadi kita menanyakan dulu ke anak. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Atau bisa saja mengatakan ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin ini bagi anak-anak yang bertengkar gitu ya, dia mempertahankan apa yang dimilikinya, kemudian dia bertengkar. Kita bisa mengatakan ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu perlu menambahkan sikap yang lebih baru, yang lebih baik gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau anak melanggar peraturan misalnya, kita coba tanyakan, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar gitu. Jadi anak diingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini kalimat yang bisa ditanyakan pada anak. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi di sini dikembalikan lagi ke keyakinan yang sudah dibuat. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video berikut ini. Mari kita simak video kasus yang pertama. Ini tahap menstabilkan identitas. Validasi tindakannya yang salah, tahap yang kedua ini Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Testimoni siswa ketika melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra Rizky dari Masalah 2. Seperti yang diduga sebelumnya, saya menggunakan testimoni ketika saya diberi kelas. Saya merasa tertekan tidak
Bapak Ibu terima kasih. Apa yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Maya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Yanti. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk sesi ketiga yaitu sesi pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu, pada sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Bu Silvi atau Bu Yuni? Siapa dulu ya Bu Yuni? Karena Bu Yuni duduk paling belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan tadi, ada motivasi internal dan motivasi eksternal ya. Ya, betul. Ya, untuk motivasi eksternal tadi sudah jelas pemaparannya. Untuk motivasi internal, bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa sehingga siswa tersebut tidak hanya berbuat sesuatu bukan hanya karena motivasi eksternal, melainkan motivasi internal dari dirinya sendiri. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Luar biasa sekali ya pertanyaannya Bapak Ibu. Bagaimana cara meningkatkan atau membuat anak itu muncul motivasi fisiknya gitu ya. Kalau tadi eksternal sudah jelas ada penghargaan misalnya atau rumah gitu ya. Nah itu tadi yang kita bahas Bapak Ibu. Bagaimana memunculkan motivasi fisik, yaitu dengan cara menciptakan disiplin yang positif. Jadi anak itu misalnya punya kesalahan atau ada suatu masalah, maka kita bisa melakukannya dengan segitiga restitusi tadi. Anak dipahamkan dulu apa manfaat dari yang akan dia lakukan. Misalnya kayak datang tepat waktu, itu apa gunanya dia bisa datang tepat waktu, seperti itu. Dipahamkan dulu maksud dan tujuannya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatunya anak itu diberi penjelasan, dipahami. Kira-kira ini loh kamu kalau berbuat seperti ini nanti efeknya kan akan seperti ini. Jadi usahakan kita ada komunikasi juga sama anak gitu. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Yuni? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Saya seperti itu cara memberikan meningkatkan motivasi intrinsik pada siswa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu siapa ya, Bapak atau Ibu ini? Oh, Ibu Silvi, silakan Bu Silvi. Terima kasih Bu Maya. Saya hanya ingin menanyakan bahwa apa yang dipaparkan Bu Yanti tadi tentang segitiga restitusi, bahwa apakah anak yang tetap melakukan kesalahan berkali-kali apakah tetap harus menstabilkan identitasnya? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu Silvi atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Nah, memang apa perlu anak yang sudah melakukan kesalahan itu kita stabilkan identitasnya. Karena kita masih terbawa emosi, anak yang sama kita langsung marahin gitu ya. Nah, tadi sudah itu tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi tahap yang pertama kita memang harus menstabilkan dulu identitas anak. Mengapa? Agar anak itu merasa tenang, merasa nyaman, gitu ya, merasa aman, tidak ada rasa takut gitu Bapak Ibu. Jadi ketika anak sudah merasa dia diterima, ke depannya dia akan enak untuk diajak ngomong. Jadi misalnya kayak tadi terlambat, kalau anak sudah tidak merasa takut lagi, kita menghargai bahwa ya tidak apa-apa, kamu telat. Memang tidak ada manusia sempurna. Dulu ibu juga pernah kok telat. Nah, berarti kan anak merasa diterima. Oh iya, saya tidak dimarahin. Saya justru dihargai lah, dengan segala kekurangan saya, misalnya gitu. Nah dari situ nanti kita akan mudah untuk mengajak anak ngobrol ke depannya. Coba sekarang kira-kira apa yang membuat kamu itu terlambat seperti itu. Jadi anak akan terbuka. Jadi karena dia sudah merasa aman berbicara dengan kita. Beda kalau sudah dimarah-marahi gitu ya. Kamu terlambat lagi. Kamu gimana sih ini? Coba gimana kamu telat? Tidak tahu. Berarti dia kan gitu. Dia juga akan malas untuk berbicara. Mungkin seperti itu ya Ibu Silvi.
Jadi memang kita perlu menstabilkan identitas anak dulu agar anak itu merasa diterima. Setelahnya kita akan mudah untuk berdiskusi dengan anak bagaimana untuk mencari jalan keluarnya. Seperti itu Bu Silvi. Terima kasih Mas Medan. Terima kasih Bu Silvi. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya? Ya, berhubung karena tidak ada pertanyaan lagi, berarti Bapak Ibu sudah paham apa yang disampaikan oleh Ibu Yati. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Yati. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk Bu Yati, untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi mengikuti acara Bu Yati. Silakan Bu Yati. Baik, terima kasih Bu Maya. Mungkin kata-kata yang kalimat yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Mari kita mulai dari sekarang merubah dari diri kita sendiri, terutama untuk bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Kita mulai dari diri kita ciptakan lingkungan yang positif bagi anak, sehingga anak bisa merasa nyaman dan tenang belajar di sekolah ini. Bersama kita pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah testimoni dari guru yang mengikuti sosialisasi modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Fatimah. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Siti Nurhayati. Dengan adanya sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurhayati sangat bagus dan bermanfaat bagi saya pribadi, karena saya menjadi paham dan mengerti apa manfaat dari pemahaman budaya positif. Dan ini bisa saya terapkan nanti di lingkungan sekolah, terutama untuk anak didik saya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghani SPD, guru SMP Negeri 3 Sumeneb, yang juga merupakan teman sejawat dari Ibu Siti Nurhayati. Menurut saya, berdasarkan pemaparan Ibu Siti Nurhayati kemarin mengenai budaya positif, memang sangat bagus untuk diterapkan di sekolah dan juga untuk saya pribadi, sehingga nantinya sekolah akan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam menangani permasalahan-permasalahan peserta didik, terutama guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah proses pembentukan keyakinan kelas bersama murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya silakan diberi berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, maka kami bacakan terlebih dahulu dengan topik yang suci agar Terima kasih Rehan sudah memimpin berdoanya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Senang mendengarnya. Senang sekali saya jumpa lagi dengan kalian di pembelajaran TK ya, di layanan pasukan. Oke, sebelum masuk ke pembelajarannya, anak-anak ibu ingin tahu dulu masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, nah, sebelum masuk ke pembelajaran IBK-nya, kita nanti akan membahas topik tentang cara mengatur waktu, ya. Tapi sebelum itu, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai,
bedanya dengan peraturan apa kira-kira? Siapa yang ingin berpendapat? Iya, silakan Tani. Kalau peraturan bersifat memaksa. Oke, sepakat enggak? Peraturan sifatnya memaksa. Oke, ada lagi pendapat lain? Ya, Sa. Peraturan dibuat oleh pemerintah. Ya, betul. Peraturan biasanya langsung dibuat oleh pemerintah. Kalau di sekolah, berarti peraturan itu yang buat adalah sekolah. Oke, sekarang kalau bedanya dengan keyakinan, kita apa sih keyakinan? Apa keyakinan? Ya, Kalau keyakinan berasal dari diri kita sendiri. sepakat? Berasal dari diri kita sendiri. Nah, itulah mana yang akan kita buat sekarang. Jadi, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari diri kita sendiri, yang nantinya akan kita sepakati. Kenapa kita tidak pakai peraturan? Kenapa kita lebih memilih untuk menggunakan kata-kata keyakinan? Karena kalau keyakinan itu karena sifatnya dari diri kita, otomatis kita juga akan memiliki tanggung jawab untuk menjalaninya. Daripada peraturan kan terkesan lebih memaksa gitu ya. Jadi apa sih, saya itu nggak mau sebenarnya, itu kan hanya peraturan dari sekolah. Jadi ada kesan sangat terpaksa. Nah kalau keyakinan karena sudah muncul dari diri sendiri, otomatis kita akan bertanggung jawab untuk menjalaninya. Seperti itu ya. Oke, nah tugas kita hari ini nanti Ibu akan membagikan kertas box ini, sedangkan kamu tulis apa yang kamu inginkan. Jadi kesepakatan atau keyakinan apa yang kamu inginkan ketika pembelajaran pelajaran mereka kelas kali ini sedang berlangsung. Misalnya apa yang kamu inginkan, tepat waktu misalnya, atau apapun yang ingin kamu inginkan gitu ya, yang sekiranya membawa kenyamanan, kebaikan ketika pembelajaran. Apa bisa dipahami? Oke, kalau bisa ibu bagikan kertasnya, nanti kalian tulis, pilih satu saja. Jadi tiap anak pilih satu saja apa yang kamu inginkan, nanti ditempel di depan. Dari situ kita akan membuat kesimpulan kira-kira apa keyakinan kelas yang kalian inginkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bagikan kertasnya ya. Yang kalian inginkan di pembelajaran ini. Oke, luar biasa sekali. Yuk sekarang silakan ditempel yang apa yang sudah kamu tuliskan itu di kantor yang sebelah kiri. Dimulai dari sebelah kanan. Oke, disusul belakangnya. Oke, jelas semua ya. Nah, dari apa yang kalian tuliskan ini, nanti kita akan buat ke kesepakatan ini keyakinannya. Baca satu persatu ya anak. Ini ada yang menuliskan datang tepat waktu. Kira-kira artinya apa itu? Datang tepat. Sama ya, seperti tidak boleh datang terlambat. Nah, penggunaan kata-kata negatif itu diubah ke kalimat yang positif. Kalau misalnya di sini tertulis tidak boleh datang terlambat, berarti kalimat positifnya datang lebih awal atau datang tepat waktu. Maksud mana? Oke, kita dapat 4 keyakinan kelas saat pembelajaran BK. Apa ini disepakati anak-anak? Apa yang kalian tulis tadi sudah terwakili di sini semua? Sudah ya? Oke, kalau gitu kita membuat kesepakatan ini, keyakinan ini kita tandatangani bersama. Bersedia? Bersedia? Oke, luar biasa sekali. Sekarang ibu mulai dari ibu ya yang tanda
nanti disusul oleh kalian yang tanda tangan. Yuk, selanjutnya. Sudah boleh dan kita sudah menyepakati bersama ya, ibu juga tanda tangan, kalian juga tanda tangan. Ada 4 keyakinan kelas yang ada di kelas 1 ketika pembelajaran BK, yaitu yaitu disiplin, saling menghormati, hadir di kelas secara utuh, jujur dan bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ipa. Oh Ipa, silakan masuk Pak. Yuk silakan duduk. Mau duduk sebelah mana? Di sebelah sini. Ya silakan Pak. Gimana kabarnya Ipa hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Kira-kira Ibu tahu tidak kenapa Ipa ada di sini sekarang sama Ibu? Tidak tahu. Oke, tadi waktu Ibu memberikan layanan klasikal di kelasmu, Ibu lihat Iva tidur, betul tidak? Oh iya, betul. Bisa dijelaskan kenapa Iva seperti itu? Ya Ibu, karena tadi malam saya tidurnya kurang. Tidurnya kurang? Ya Ibu, karena saya tadi malam main HP sampai malam. Karena saya bertemu lagi dengan istri saya yang sudah pindah keluar kota. Lalu kita chattingan sampai jam 12 malam Ibu. Wah, pasti senang sekali ya bisa ketemu dengan teman lamanya yang sudah lama tidak ketemu dan bisa ngobrol juga meskipun kalian sekarang sudah tidak satu kota. Dan Ibu rasa Ibu juga akan melakukan hal yang sama sih kalau misalnya Ibu ketemu dengan teman lamanya Ibu, akan ngobrol ya, bisa sampai lupa waktu juga, dan itu hal yang wajar sih. Iya Ibu. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi yakinlah kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu pasti punya alasan kan dengan melakukan itu semua? Ya Ibu, karena saya kangen dengan teman saya. Karena saya sudah lama tidak ketemu dia semenjak dia pulang ke kota dengan keluarganya. Lalu saya setelah dapat PA-nya, saya kerja sampai larut malam hingga paginya saya ngantuk dan tertidur di kelas. Ya, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Dan menurut Ibu ini sudah luar biasa sekali. Kamu hebat. Artinya apa? Ketika kamu tidurnya kurang, kamu ngantuk, kamu tetap memilih untuk datang ke sekolah, dan tadi tidak terlambat sekolah kan? Padahal ya bisa saja hal yang lebih buruk dari itu kamu ambil. Misalnya kamu lebih memilih tidak masuk sekolah dan tidur di rumah. Tetapi hal itu tidak kamu lakukan, kamu tetap datang ke sekolah, dan itu sangat biasa sekali. Meskipun kamu perlu memikirkan hal-hal yang lebih baik dari ini agar kamu tidak lagi ngantuk dan tidur di kelas. Ya Bu, saya tetap semangat untuk masuk sekolah. Wah, luar biasa sekali. Kalau begitu, apa Iva bersedia untuk menyelesaikan, memperbaiki permasalahan ini? Ya Ibu bersedia. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau begitu coba Iva ingat, kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Sikap menghormati dan hadir seutuhnya di kelas. Wah, luar biasa, bagus sekali. Nah, sikap itu ditunjukkan dengan cara apa, Pak? Seharusnya saya mengikuti pelajaran dengan tertib, aktif, dan tidak tidur di kelas. Iya, atau kamu meyakininya? Meyakini kesepakatan yang sudah kita buat? Ya Bu, sangat meyakini. Nah, kalau kamu meyakininya, kira-kira nantinya kamu akan jadi orang yang seperti apa? Nanti saya akan menjadi orang yang menghormati guru dan disiplin juga. Wah, bagus sekali. Nah, kalau begitu, coba Iva sekarang pikirkan kira-kira cara apa yang bisa Iva lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nantinya saya akan tertib tidur malam agar tidak mengantuk di kelas. Nanti saya akan mengobrol pada teman saya itu agar kalau chattingan tidak terlalu malam sehingga tidak mengantuk di kelas.
Wah, luar biasa sekali. Berarti Iva sudah bisa menemukan caranya. Kira-kira ada hal yang lain lagi mungkin? Untuk yang pelajaran yang tadi saya tidak menyimak, saya akan bertanya kepada teman saya agar saya tahu apa yang disampaikan ibu tadi di kelas. Wah, luar biasa sekali. Ibu menghargai apa usahamu dan semangatmu untuk memperbaiki sikap ini. Dan yakinlah kamu pasti bisa. Ya, Bu, pasti bisa. Ya, nah sekarang kira-kira kapan kamu akan melaksanakan rencana kamu itu? Mulai nanti, Bu, habis pulang sekolah saya akan chat kepada teman saya itu. Wah, bagus. Untuk yang rencana yang kedua tentang pinjam catatan? Nantinya saya akan pinjam catatan kepada Lala. Wah, berarti hari ini semuanya ya. Berarti rencana Iva itu akan dilaksanakan hari ini dengan meminjam catatan kepada Lala, kemudian bilang ke teman istrinya kalau misalnya ngobrol, chatting itu harus bisa mengatur waktu seperti itu ya. Apa ada hal lain lagi yang ingin Iva sampaikan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau seperti itu kita cukupkan pembicaraan kita sampai di sini. Iva bisa kembali ke kelasnya sekarang. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama Iva. Waalaikumsalam. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oviva Ratilia Agustin. Saya akan menyampaikan testimoni ketika saya tidur di kelas. Saya merasa senang karena tidak dimarahi oleh Bu Yati. Saya hanya diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Yati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.4. Terima kasih saya ucapkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Tangan dan berlari.